أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله بموت بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna sirra taqabbal sama al-Qur'anul azim wa mahalan la ilaha illallah wa sabban sallallahu wa bihamdihi wa astaghfirullah wa ma sallallahu ala nabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadil majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan samilah wa mutaqabbalah nuqaddimahu wa nudiha ila rabbi sayyidina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ahlihi ajmain summa ila ruhi sayyidina Ahmad Isa muhajir wa usulihi wa summa wa sayyidina wa qutubina pakai muaddam ila arwah sayyidina Ali wa alawi usulihim wa quluhim bi anna Allah ta'ala yaghfirahum wa yarhamhum summa ila arwah zaman ditamalahu la bi sababihim ij'alillahumma sawaban dzalika min sallallahu baina yadihim Allahumma ja'alhum minan nar wa ajqalhum minan nar wa tirana minan nar wa bikallahum minan nar wa najatallahum minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum wa walidina wa walidikum Muhammadin wa hadikum madal musyrikatan amma bila arwahi awliya'i Allah wa liasa ustadina ya Allah wa ahli ahlina ya Allah wa li arwahil mu'minina mu'minat wa li arwahil muslimina muslimat Allahumma anzil rahmatan wal maghfirata wa taibata wa syafa'atan dan atala ahdil kubur Allahumma ja'al ya Allahum rahum min hatil jinan wa la ja'al qabrahum min hatil niran wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa Allah ya fadluna wa dunyatina ajma'in muslimin wa muslimat minal bala wal masaib wal amrad wal auja' wal asqam wal alam wal afat wal ahad wa corona wa covid-19 wa omikron wa kullu fitnah wa minal munafiqin wa minal zalimin wa musin wa doyir wa syarri sayatin minal jinni wal insi ajmain wa su wa anallahu yaqdiruna wa jadina ajmain wa sallallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin bil qabul bi sirril Fatihah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam khususan di Syekh Abdul Qadir Jani Syekh ulumul Fatihah. Iya kenapa dia kena saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nadraju li kitabi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah keberkahan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan timbulnya haibah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil Habib Ali Habib Alwi Ibnu Ali Al-Habsyi sebelah kiri saya Habib Abdurrahman Asegab, lama tidak hadir Habib nih. Habib Abdullah Baharun, Habib Hussein Muhammad Hussein, Habib Hussein lah Asegab, Habib Mahdi kata, Habib Mahdi Asegab, alhamdulillah, dan Habib Tiang Aras, Habib Qadir Al-Habsyi. Yang ulun hormati, lihormati Kiai Haji Mas Kuni di sebelah kanan saya. Kemudian
guru kita Tarmiji, guru kita Mulyadi, guru Johansah tadi, dan yang hadir semua di sini. Mari kita berdoa sama-sama. Allahumma tawil umurahum wa sahih jasadahum wa sabit imanahum wa ahsin amalahum wa ilal khair qaribhum waj'al lahum fi qulubihim ma'rifatallah. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahumullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, zalla rabbuna ayu amilahul abdu naqdan fayujajihi nasyiatan. Jal rabbuna, mustahil Tuhan kita itu ayu amilahul abdu naqdan, membiarkan hambanya tanpa ada balasan karena ibadah hamba itu. Payujajihi nasyiatan, maka pastilah Allah akan membalasnya secara kontan dalam hidup ini. Nah, siapa itu? Artinya balasan itu tidak hanya di akhirat, sebahagian kecilnya Allah sudah membalas kepada orang-orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana tafsir maksud oleh Syekh Syarqawi. Kata beliau, ayyu amilahul abdu naqdan ay halan bi anwa itaati. Apapun ketaatanmu kepada Allah selama hidup ini, payujajihi nasiatan bi an la ya'tiyahu syai'an min jajai amalihi fil hali fa in jalika laisa sya'nil karimil qadir fajajaul amali la yaktasu biddaril akhirah bal rabbuna ajharullah ta'ala minhu li ba'di awliyaihi syai'an fid dunya. Ketahuilah, Allah membalas secara kontan kepada kita bagi orang-orang yang taat, menggemari, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa Allah membalas itu? Bi an la ya'tiyahu say'an min jajai amalihi fil hali. Dalam berbagai keadaan Allah membalas orang itu di akhirat. Tidak ada kewajiban bagi Allah sebenarnya untuk membalas apapun pada hambanya. Kenapa? Nah, ini marifatullah. Karena Allah itu adalah Tuhan Maha Agung, sedangkan yang lain makhluk, sekehendak raja aja. Cuma karena Allah itu Maha Baik, jadi biasanya raja itu terserah raja, mau membalas orang atau tidak terserah raja kan. Tapi karena Allah ini Maha Baik, maka hambanya dibalasnya di akhirat kelak semaksimal bagi hamba itu. Dan sebahagiannya rubama boleh jadi ajharullahu ta'ala minhu li ba'di awliyaihi syai'an fid dunya. Allah akan membalas ketaatan hambanya itu juga di dunia, terkhusus lagi bagi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Yahmiluhum alal istihadi fil a'mali, supaya mereka menjadi makin teguh hati mereka, supaya makin mereka istiqomah kepada Allah, makin ingin dekat kepada Allah. Lalu Allah membingkai si hambanya yang disayangnya itu keteguhan hati itu dengan balasan-balasan hasil dari ketaatannya itu. Nah, subhanallah. Makanya ada istilah Nabi, orang mukmin itu dapat diberikan kelebihan oleh Allah, namanya ma'unah. Para aulia Allah namanya adalah karamah, kemuliaan di dunia. Ada ma'unah, ada karamah. Nah, subhanallah. Wah, enak sekali lah. Ai fi qulubihim,
kabulan summa baina zalikal jaza al mu'jalu biqaulihi, maka Allah memberikan balasan itu sebagaimana juga dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, kafa min jajaihi iyyaka ala taati an radiyaka laha ahlan, maka cukuplah Allah memberikan balasan itu kepada hambanya yang taat itu ialah an radiyaka, Allah ridho kepada hamba itu. Dengan cara apa bukti ridho Allah kepada hambanya itu? Yaitu si hamba itu tetap terus menerus dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang taat itu sebenarnya maunah. Orang yang taat itu sebenarnya karamah. Bila dia seorang aulia namanya karamah, bila seorang mukmin yang baik namanya maunah. Inginkah kita tahu balasan Allah kepada kita itu apa? Selama ini Anda taat kepada Allah, ya. Apa balasan Allah? Kamu dapat taat, itulah sesungguhnya bukti Allah sudah membalas kepada dirimu. Subhanallah. 5 aja. Kenapa demikian? Aitwafiku kalaha wa ikdaruka alaihi wa illa pasipatu kajatiyatil takasil anitaat. Allah membalasmu dengan taufiknya, dengan hidayahnya, dan membimbingmu di jalannya. Itulah bukti Allah membalas langsung untuk menjohirkan apa sesungguhnya balasan itu. Karena kata Syekh Syarkawi dalam Syarah Al-Hikam, pasifatul insan, sifat manusia itu adalah kasal. Sifat manusia itu pemalas. Rata-rata manusia itu pemalas. Lalu tiba-tiba dia jadi rajin. Kenapa? Berarti ada yang menggerakkan, berarti ada yang memberikan taufik dan hidayah kepada orang itu, sehingga dia menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sudah pelajarannya yang di kitab Al-Gunyah. Syekh Abdul Qadir Jalani mengisahkan ini. Balilah. Tetapi Allah memberikan pertolongannya, ayah diahu, untuk memberikan hidayah. Dalam ayat Al-Quran misalnya, segala sesuatu min khairin, dari kebaikan itu, minallah, itu dari Allah. Wa fi kulli syarrin, dan tiap-tiap keburukan itu pamin nafsik, itu dari dirimu. Taat itu kebaikan atau keburukan? Taat itu kebaikan. Paminallah, itu dari Allah. Nah, subhanallah. Jadi ini sebuah gambaran kepada kita bagaimana dalam hidup ini untuk melihat balasan Allah itu bila kita sudah taat. Sholat 5 waktu alhamdulillah, tidak lagi ketinggalan. Dulu ketinggalan, ya kan? Nah, bahkan Allah membalas orang yang baru taubat kepada Allah, langsung dibalas oleh Allah. Habis taubat, kemudian dia dulu meninggalkan sholat 5 waktu, sekarang dia sholat 5 waktu rajin. Sholat sunat ditambahnya kadang-kadang, alhamdulillah. Itu membuktikan Allah langsung membalas kepadanya taubatnya itu dengan rajin beribadah. Subhanallah. Kawalah memahami Allah tuh marifatullah tuh. Kan kita ini kadang-kadang menunggu sesuatu yang jauh. Kayak aku ini masuk surga kah atau tidak kah? Ya kah? Kayak aku ini disayang oleh Allah kah? Tidak kah? Gampang tolak ukurnya melihat diri taat dengan Allah atau tidak. Bila kita rajin taat, itulah pemberian Allah kepada kita. Itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini orang bersih hati itu cara pandangnya beda dengan orang kotor hati. Orang kotor hati itu melihat dia beribadah itu dirinya yang bisa melakukan. Itu kotor hatinya. Orang kotor hati itu ialah melihat segala ibadah yang dilakukan itu benar-benar dirinya. Tapi orang yang bersih hatinya melihat dia melakukan ibadah itu semata-mata itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkat kawas, bukan lagi tingkat
awam, ini tingkat kawas. Sehingga dengan melihat bahwa dirinya taat kepada Allah, ini bukti dia melihat itu sebuah pembuktian anugerah Allah pada dirinya, sehingga dia tidak mungkin bisa sombong kepada orang lain. Ya lah, bisalah dia takabur kepada orang lain. Bu, aku malam tadi, aku ini termasuk golongan orang taat. Tidak, ini maqam kawas. Kawasul kawas lain lagi. Kawasul kawas itu segala perbuatan dan kehidupan ini sudah dilihatnya tidak lain huwallah, dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi dirinya, itu orang kawasul kawas. Kalau orang kawas masih bagian-bagian tertentu. Enggak apa-apa sambil belajar. Karena di sini kan ada yang awam ke kawas, ada yang sudah kawas nanti menuju kawasul kawas. Nah, dua-duanya kita pelajari supaya tahu perbedaan-perbedaan semua itu. Ini kadang-kadang ada palui kesan palui lah. Palui mabuk, mabuk malam mabuk sampai subuh, palui mabuk. Pas azan subuh di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahaya. Sholat juga, palui ini maka mabuk nah. Masuk masjid, ada imam masjid, kan imam ustadznya di masjid. Siapa nih aja? Ulun palui jar palui. Oh ya kan. Wah, apa kesini mau sembahyang ya palui? Dapat tobat ya palui. Sembahyang kadang dulu nih. Nah, ilmu fikih kalau mabuk tuh salah sembahyang, ada salah. Ya, ustadznya ini melihat minum mabuk nih, usia mengganggu orang sembahyang, ngali berjamaah nih. Kadang dicek aja sudah mabuk kah tidak kah? Sholat subuh berapa rakaat gerang jar imamnya sholat subuh 3 rakaat ya palui. Udah pulang aja ke rumah jar siapa nih? Jar imamnya pulang aja ke rumah dah daripada mabuk juga. Pulang ke rumah. Di tengah jalan ketemu garbus sekalinya mutaubat juga anak sembahyang subuh. Wah, garbus ada jar melihat mata pepaning lalat kalau orang mabuk toh. Bus, garbus. Kemana? Masjid juga, Bus. Sholat subuh berapa rakaat? Garbus ya. Juga garbus bayar subuh aja tidak tahu 2 rakaat aja. Wah. Pulang aja, kenapa pulang? Aku 3 rakaat jadi disuruh pulang oleh imam kan. Apalagi 2 rakaat aja lah kamu. Wah, iya nih. Ya kah? Nah, ini orang-orang yang tidak mengerti tentang sesuatu hal. Dia hanya johir saja bermasalah, apalagi batin. Coba Pak bayangkan palui, belum lagi ilmu agama apa-apa didapat sudah menegur orang, menegur garbus, sudah mengomentari. Banyak orang seperti itu. Belajar agamanya tidak. Kiai 30-40 tahun belajar agama santai aja Sidin. Nggak komentar. Kita ini komentar terus apa-apa komentar. Baru belajar komentar. Ada tuan guru menyebut malam minggu jar, malam ahad guru aja jar. Wah, malam ahad jar. Wah, baru tahu ahad. Sejarah kenapa nama hari tidak tahu juga, atau tahunya sepenggal-sepenggal. Kalau minggu itu punya apa Bib? Punya orang lain, orang sebelah jar, tapi kalau nya ahad tuh jar dalam Islam itu jar. Wah, sepenggal, tidak tahu hakikat. Nah, kita penting beragama ini tahu dengan hakikat hidup ini. Sabar saja, tenang saja. Allah menciptakan tikus ciptaan Allah kah? Ciptaan setan kah? Kalau Anda mengatakan ciptaan setan, Anda syirik, musyrik. Enggak. Maka harus dikatakan tikus pun juga ciptaan Allah. Anjing bang ciptaan siapa? Allah juga. Kita ini ribut, ucapan ribut soal istilah kafir dan istilah non muslim, ribut kita ya. Kalau apalagi ya yang ribut ya soal apa? Soal toa, soal pengeras suara, ribut kita. Masalah-masalah sepele. Nggak ada masalah dalam keagamaan tuh. Agama tuh selaras saja dalam kehidupan, nggak ada masalah. Jangan dipermasalahkan. Istilah non muslim tidak bagus, non muslim, istilah kafir itu tidak ada masalah. Kita ini sepenggal-sepenggal pengetahuan. Karena sepenggal-sepenggal, lalu corak pengetahuan menjadi keras hati kita. Contoh, membaca dalam hadis Nabi, afsus salam bainakum.
sebarkanlah salam di antara kalian. Lalu sebarkan salam, terus salam. Wajib tahulah jar menyebarkan salam. Ini hadisnya, afsus salam bainakum. Wah. Lah. Ingat, segala anjuran Nabi itu tidaklah merupakan wajib hukumnya, lah sunat sifatnya. Jadi mengucap salam itu hukumnya sunat. Nah, yang wajib apa? Yang wajib itu menjawab salam. Kalau yang keliling-keliling di mana-mana di jalan-jalan tuh assalamualaikum, orang wajib semuanya toh. Jadinya gara-gara kita kasihan sini tukang beca waktu atau tukang angkut kuli kan membawa barang assalamualaikum, waalaikumsalam, jarwa jatuh barangnya, hancur barang orang. Kasihan orang karena wajib bila tidak menjawab hukumnya berdosa. Nah kayak apa? Kenapa wajib ya? Nah itu belajar hukum pulang juga ilmu hukum tuh, mau pikir tuh. Kalau tidak mau belajar gampang, taklid aja turuti selesai, ya kah? Taklid. Ujar ulama makan gondang haram, jangan dimakan gondang. Ujar ulama jangan makan timpakul, jangan dimakan. Kenapa guru aja? Ada apa? Nah belajar tidak. Kan orang itu harusnya belajar nih ada pelajarannya khusus, ilmu fikih khusus pelajarannya ya lah. Kalau tidak mau belajar enggak apa-apa, tapi tolong diturut. Jadi orang yang taat kepada Allah itu satu hal ruhnya. Taat kepada Allah itu ruhnya. Ruhnya itu taat. Taat itu ruhnya apalagi? Di dalam taat itu ada lagi ruhnya. Taat itu menurut kepada Allah. Kenapa johor 4 rakaat lah? Nggak usah dipikirkan, kerjakan aja johor 4 rakaat. Kenapa jadi 5 waktu lah sehari? Kenapa yuk? Udah tahu juga, udah belajar juga. Yang penting turuti 5 waktu. Selesai pelajaran syariat. Naik lagi ke pelajaran ma'rifatullah subhanallah. Ternyata kita bisa taat selama ini semata-mata adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dimaknai dalam kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. النبي الله والكوكب الذري الله يا أيها النبي والكوكب الذري